Baik, selamat pagi, Dek. Iya, Bu Bidan. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya nama kamu dulu ya. Iya, Bu. Nama adik siapa? Putri. Umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Nah, alamatnya di mana? Cikokol. Oh ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Teresia. Saya hari ini yang bertugas ya, Dek. Putri, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik Putri, ada yang bisa Ibu bantu hari ini? Kamu terlihat sedikit kurang bersemangat. Apa ada yang ingin kamu ceritakan? Selamat pagi, Bu Bidan. Iya, Bu, saya mau tanya. Kok akhir-akhir ini saya jadi gampang capek, terus sering merasa sedih tanpa sebab jelas. Padahal teman-teman bilang saya harusnya senang karena sebentar lagi mau naik kelas. Ibu mengerti Putri, perasaan seperti ini wajar kok dialami siapa aja, apalagi di usia remaja seperti kamu. Ini bukan tentang harusnya senang, tapi tentang apa yang harus kamu rasakan. Nah, yang kamu ceritakan itu bisa jadi tanda-tanda kita perlu lebih perhatian pada kesehatan mental kita. Pernah nggak dengar tentang kesehatan mental sebelumnya? Pernah sih, Bu, tapi kayaknya itu buat orang yang punya masalah banget kan. Saya kan cuma merasa sedih biasa. Nah iya, itu dia yang sering salah kaprah Putri. Kesehatan mental itu bukan cuma tentang gangguan jiwa atau yang lebih parah itu. Nah, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita, perasaan, perilaku kita sehari-hari. Sama seperti kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu dijaga biar kita bisa berfungsi optimal, belajar dengan baik, dan punya hubungan yang sehat dengan orang lain ya. Oh gitu ya, Bu. Saya kira kalau kesehatan mental itu cuma buat orang dewasa aja. Tidak sama sekali, justru usia remaja itu masih sangat krusial. Banyak perubahan terjadi di tubuhmu, pikiranmu, dan lingkungan sosialmu. Perubahan-perubahan seperti ini memicu berbagai perasaan, termasuk cemas, sedih, atau marah. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali dan mengelola perasaan itu dengan cara yang sehat. Lalu gimana caranya, Bu? Biar saya nggak gampang sedih terus, saya jadi malas ngapa-ngapain, Bu. Nah, beberapa hal yang bisa kamu coba Putri, ini seperti vitamin untuk pikiran kamu. Cukupin waktu tidur kamu. Remaja butuh sekitar 8 hingga 10 tidur per malam. Coba deh atur jam tidurmu, jangan begadang terlalu sering. Tidur yang cukup bisa bikin mood lebih baik dan pikiran lebih jernih. Makan makanan yang bergizi, makanan sehat, bukan cuma buat badan tapi juga buat otak kita. Perbanyak makan buah, sayur, dan protein. Kurangi makan makanan yang instan dan minum yang manis. Nah, cara beraktivitas fisik. Nah, nggak harus olahraga berat kok. Cuman jalan kaki, bersepeda, atau menari. Bergerak bisa melepas hormon endorfin yang bikin kita merasa senang. Nah, lakukan hobi atau kegiatan yang disukai. Nah, apa hobi kamu Putri? Kalau misalnya apa hobi kamu bisa melakukannya sesuatu yang bikin kamu bisa menikmatinya, bisa jadi cara bagus untuk melepas stres dan mengisi energi positif. Batasi penggunaan media sosial, terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain di media sosial juga bisa bikin kita merasa kurang. Nah, gunakan secukupnya dan fokus pada hal-hal positif saja. Nah, belajar mengelola stres. Saat ini kamu kan merasa tertekan ya. Nah, coba tarik napas dalam-dalam, lakukan teknik relaksasi sederhana atau tulis di buku harian tentang apa yang kamu rasakan. Nah, jangan sungkan untuk berbagi, ini yang paling penting Putri. Kalau kamu merasa sedih, cemas, atau tertekan, jangan dipendam sendiri, ceritakan ke orang lain yang kamu percaya, orang tua, guru BK, teman dekat, atau kalau merasa sangat tidak nyaman, bisa datang ke ibu lagi di sini ya. Berbagi cerita bisa melegakan dan membantumu menemukan solusi. Saya suka gambar, Bu, tapi akhir-akhir ini jadi malas pegang pensil.
berhasil. Terus saya juga takut dicap lebay sama teman-teman selalu cerita kalau cerita. Ibu paham kekhawatiranmu itu, tapi ingat, mencari bantuan atau menceritakan perasaannya itu bukan tanda lemah. Justru itu tanda keberanian dan kematangan. Setiap orang mempunyai masalah dan butuh dukungan. Kalau hobimu menggambar, cobalah mulai lagi pelan-pelan. Mungkin dari sketsa kecil saja, jangan memaksakan diri, tapi coba nikmati prosesnya. Jadi perasaan sedih saya ini normal ya Bu? Dan saya bisa coba tips-tips tadi ya? Betul sekali Putri, perasaan sedih itu normal, tapi kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, itu tandanya kita perlu melakukan sesuatu. Coba tips-tips tadi ya, dan ingat kalau kamu merasa semakin berat atau tips tadi tidak banyak membantu, jangan ragu untuk datang lagi ke ibu atau minta tolong orang tuamu untuk mencari bantuan profesional. Ya, ada psikolog atau psikiater yang bisa membantu. Mereka bukan hanya untuk orang sakit, tapi untuk siapa aja yang ingin lebih baik dalam mengelola pikiran dan perasaannya. Baik Bu Bidan, saya akan coba tipsnya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya jadi lebih tenang sekarang. Sama-sama Putri, kamu sangat berani sudah mau datang dan bercerita. Ingat, menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Dengan menjaga kesehatan fisikmu, kalau ada apa-apa jangan sungkan datang ke sini lagi ya, kamu tidak sendirian. Baik Ibu, terima kasih. Ya udah saya pamit pulang ya Bu. Iya, sama-sama, hati-hati ya Putri.